Barcelona siap berikan Ter Stegen gratis ke Inter Milan. Marc-Andre Ter Stegen dikabarkan siap meninggalkan Barcelona secara gratis setelah statusnya diturunkan menjadi kiper ketiga. Inter disebut sebagai tujuan potensial jika Jan Sommer benar-benar hengkang ke Galatasaray. Situasi ini membuka peluang besar bagi Nerazzurri untuk merekrut penjaga gawang berpengalaman asal Jerman tersebut. Barcelona bersedia melepas Ter Stegen secara cuma-cuma jika ada tawaran dari Inter, tulis laporan Sport Media di Spanyol. Kiper berusia 32 tahun itu merasa marah atas bocornya informasi mengenai posisinya di tim. Ia menganggap kabar tersebut merusak citranya secara profesional, lanjut laporan tersebut. Ter Stegen telah menolak pendekatan dari Galatasaray dan AS Monaco dalam beberapa hari terakhir. Namun, jika Inter datang dengan tawaran konkret, situasinya bisa berubah total, ungkap sumber tersebut. Ketertarikannya pada proyek olahraga Inter membuat opsi pindah ke Italia menjadi lebih menarik dibandingkan alternatif lainnya. Milan Skriniar tak tutup kemungkinan hijrah ke Napoli. Milan Skriniar memberi sinyal terbuka untuk melanjutkan kariernya di Napoli. Mantan bek Inter Milan yang kini bermain untuk Paris Saint-Germain itu menyatakan bahwa kemungkinan untuk bergabung dengan Partenope tetap ada, apalagi ia memiliki hubungan dekat dengan gelandang Stanislav Lobotka. Dalam sebuah wawancara dengan Calcio Napoli 24 saat menghadiri laga testimonial Marek Hamšík, Skriniar secara terbuka membahas peluang bermain di Stadio Diego Armando Maradona. Lobotka adalah salah satu sahabat saya, jadi kita lihat saja nanti, semuanya terbuka. Jawab Skriniar, tentu saja saya ingin bermain dengan Lobotka. Sekarang semuanya terbuka untuk saya. Saya sangat senang untuk Hamšík, karena ia adalah legenda Napoli dan Slovakia, jadi bermain dalam laga testimonialnya sangat menyenangkan. Teka-teki lini serang Milan, Dusan Vlahovic tetap prioritas utama. AC Milan harus segera memecahkan teka-teki siapa yang akan mengisi posisi di lini depan. Dusan Vlahovic masih berada dalam daftar prioritas utama. Seperti dilansir Quotidiano Sportivo, pergerakan utama sejauh ini terjadi di lini tengah. Samuel Ricci akan segera menekan kontrak 4 tahun senilai 25 juta euro termasuk bonus, dan sedang menunggu kedatangan Luka Jovic. Selain itu, tim Mercato AC Milan akan melanjutkan rencananya dengan mendatangkan Ardon Jazari dari klub Brugge dalam operasi senilai 38 juta euro termasuk bonus. Setelah itu, kemungkinan akan ada perampingan skuad. Yunus Musa sedang dalam perjalanan keluar dari klub, dengan minat dari Nottingham Forest, West Ham United, dan Wolverhampton di Liga Inggris. Resmi, Ange Yohan Boni resmi menjadi pemain Inter Milan. Inter mengumumkan secara resmi bahwa mereka telah menyelesaikan perekrutan Ange Yohan Boni dari Parma. Proses transfer ini sempat mengalami tarik ulur, setelah Stuttgart dari Bundesliga berusaha menggagalkan kesepakatan. Namun akhirnya, pemain muda asal Prancis itu resmi bergabung dengan skuad Nerazzurri. Inter menyambut Ange Yohan Boni, penyerang Prancis U21, ke dalam tim, tulis pernyataan klub di situs resminya. Boni tampil menonjol bersama Parma selama musim ini, musim perdananya di Serie A. Ia mencatatkan 37 penampilan dan mencetak 6 gol, lanjut pernyataan tersebut. Boni menjadi pemain Prancis ke-26 yang mengenakan seragam Nerazzurri sepanjang sejarah klub. Ia akan kembali bekerja sama dengan pelatih kepala Inter saat ini, Christian Chivo, yang sebelumnya melatihnya di Parma. Transfer ini terjadi setelah Inter tersingkir dari Piala Dunia antar klub melawan Fluminense. Juventus resmi rekrut penyerang timnas Kanada, Jonathan David. Juventus resmi merekrut penyerang tim nasional Kanada Jonathan David secara gratis atau bebas transfer mulai musim kompetisi ini, dan langsung mengikatnya dengan kontrak berdurasi 5 tahun begitu lolos tes medis di Turin.
Jonathan David secara resmi menjadi pemain Juventus. Penyerang berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak hingga tanggal 30 Juni tahun 2030, tulis Juventus di situs resmi mereka. Meskipun diperoleh tanpa biaya transfer, Juventus tetap mengeluarkan dana besar untuk gaji pemain dan komisi agen. Jonathan David mendarat di Italia pada Sabtu pagi untuk menjalani serangkaian pemeriksaan medis yang berlangsung sebelum diperkenalkan Juventus sebagai pemain baru. David menandatangani kontrak 5 tahun dengan nilai gaji 6 juta, sekitar 114 miliar rupiah per musim, termasuk bonus performa hingga 2 juta euro 38 miliar rupiah. David menjalani musim gemilang sejak didatangkan dari Gen pada 2020 seharga 27 juta euro. Performa konsistennya menjadi salah satu daya tarik utama bagi Juventus.